Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul fadilah, al-asatidah, wal-bukan, wal-huduri kiram, Hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له بالرزق ويحسن له في أثره فليصل رحمه. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama bersyukur senantiasa kita panjangkan karyanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian lama, hampir 2 bulan, kita tawakufkan taklim kita di Porsila ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442. Pagi ini kita akan mulai lagi sebagaimana firman Allah, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah tuntas melakukan suatu perkara, maka lanjutkan, jangan kita terlena berlama-lama untuk beristirahat. Salawat dan salam semoga suri teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, adaban-adabannya dalam berbagai aspek kehidupan. Alhamdulillah, kalian dalam taklim kita di kursi ini pagi ini hadir dari wakil kita Ketua DPRD Kota Bekasi, begitu juga anggota DPRD Bekasi, dan juga tamu kita dari Badullah yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan mereka semua tidak hanya menjadi tamu tapi juga menjadi anggota dan bisa hadir di berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Porsila. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah. Masih dalam bulan Syawal, masih di penghujung. Saya mengucapkan tahniah kepada seluruh anggota masyarakat dan jamaah majelis Porsila ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga beribadah ibadah Anda semua. Wa ja'alana minal a'idin wal fa'idin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang sukses dunia akhirat. Wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian tentu atas nama Dewan Pengajar di Majelis Porsila ini, di samping menyampaikan tahniah tadi, juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam bimbingan yang dilakukan oleh tim Asatid setiap minggunya ada kesalahan, kekeliruan
ketidaknyamanan, ketersinggungan, maka atas nama Dewan Pengajar, para asatidzah di majelis ini mohon kiranya diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya dari pihak kami, para Dewan Pengajar, sejak awal sudah memaafkan apabila para jamaah sekalian, para pengurus dan seluruh pecinta Pancasila ini ada kesalahan menghilangkan dan pemilu. Dan tentunya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh ketua dan jamaah Pancasila kepada kami untuk bisa sama-sama bermusyawarah dengan para asatidz yang lain, para jamaah setiap minggunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seperti yang diminta oleh Sekjen Pancasila tadi, di samping menyampaikan kalimat atau sambutan atas nama Dewan Pengajar, saya juga ingin menyampaikan sedikit pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran, yang saya baca dari 1, 3, 2, 3, 3, dan 3, 4, dan juga dalam Al-Imran 159. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fassan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayat ini tentu pada awalnya diarahkan kepada para pemimpin, dan kita semua pemimpin, baik dalam keluarga, pada level yang paling bawah, pemimpin di lingkungan kita, termasuk pemimpin di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu adalah semua pemimpin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai pemimpin untuk melaksanakan kepemimpinan itu dengan baik, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tentu kita tidak hanya melirik dan melihat dan ingin meraih kepemimpinan itu, karena semakin tinggi jabatan kepemimpinan seorang, semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai pemimpin dalam keluarga, ya tanggung jawab untuk keluarga kita. Kalau kita pemimpin sebagai lurah, jadi kelurahan kita, camat, jadi kecamatan kita, dan begitu seterusnya. Jika semakin tinggi jabatan kepemimpinan seorang, semakin berat tanggung jawabnya. Jadi barangkali yang semua kita harus ingat. Jadi bukan hanya ingin meraih jabatan sendiri, tapi bagaimana mempertanggungjawabkannya baik pada orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, yang lebih-lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang saya kutip tadi, Al-Imran 1:9, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta." Jadi hanya dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, engkau wahai Muhammad, engkau para Nabi Muhammad, lintalah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada bawahan kalian, kepada anak buah kalian, kepada masyarakat dan jamaah. Itu semua adalah merupakan rahmat Allah kepada Nabi dan Rasul dan kepada para pemimpin yang sadar atas pemimpin. Walaupun dapat sampai qalbi dan fatul. Seandainya engkau wahai Muhammad, para pemimpin, qalizal qalbi, keras hati, keras kepala, keras hati, dan fatul. Gak mungkin masyarakat itu, jamaah itu, anak buah itu bisa mengelilingi kita, bisa mendukung kita, kita memberikan dorongan dan dukungan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin pada level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi, Allah memberikan saran. Artinya artinya kalian berpikirkan, yaitu pertama kita memiliki sifat pemaaf, karena kita sebagai manusia makhluk yang tidak luput dari kesalahan, kekeliruan dan dosa kecuali para nabi dan rasul. Oleh karena itu, maka orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang tidak pernah salah, karena itu tidak mungkin kecuali para nabi dan rasul, karena mereka
Tapi orang yang mulia insya Allah, orang yang secara gentleman, selalu berani, selalu terus terang, mau mengakui kesalahan, kekhilapan, kekeliruan yang telah dilakukan yang baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Dan tentu itu tidak mudah. Orang bisa secara gentleman mengakui kesalahan, kekhilapan. Biasanya orang terus berdari membuat alibi untuk bisa mengatakan bahwa dia itu benar. Tapi sebenarnya kebenaran itu bukan dari klaim kita, tapi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu adalah hak Allah, bukan klaim dari kita, bukan dari klaim seseorang, tetapi ukurannya adalah bagaimana yang benar itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertama. Karena itu maka kita baca ayat-ayat Al-Quran baik dalam sekitar 133 dan 134 dan seterusnya, itu adalah perintah untuk memiliki sifat pemaaf dan memaaf. Wal afina anin nas. Jadi memiliki sifat pemaaf kepada manusia. Terus dalam ayat ini faktuan, yaitu maafkan. Kenapa demikian? Karena memang tidak mudah kita mengakui kesalahan kehilafan kita. Oleh karena itu dari pihak lain, kita yang pernah dizalimi, dianiaya, dia harus rela memaafkan meskipun itu hak pribadi kita untuk memaafkan atau tidak. Allah maafkan kita tidak memaafkan, kita tidak dosa. Dalam konteks memaafkan sebagaimana firman Allah, maka inna ummatan di yastaqim lahu al-yawm. Jadi barang siapa yang pernah menzalimi, menganiaya, merampas hak orang lain, maka segera dia meminta maaf sebelum nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama kali yang harus kita lakukan, yaitu memaafkan dan saling memaafkan. Kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian masih membawa dosa, nauzubillah, untuk kalau kita punya kebaikan kita akan dialihkan kepada orang yang pernah kita aniaya. Dan kalau kita kebaikan itu sudah habis karena saking banyaknya perbuatan aniaya kezaliman, ya maka kejelekan orang lain akan ditumpahkan kepada orang yang pernah menganiaya. Nauzubillah. Oleh karena itu, ikhlaskanlah pada hari ini kita saling memaafkan satu sama lain, sehingga satu sisi hablum minan nasnya kita bebaskan. Kemudian yang kedua, wasabilahu, bukan hanya kita saling memaafkan, sebagai sesama muslim juga kita diberikan untuk memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita, kepada anak buah kita, kepada atasan kita, kepada orang yang sering berinteraksi dan bergaul dengan kita. Tentu juga kita diperintahkan untuk mengistighfarkan, memohon ampun. Makanya para ulama mengajarkan kita setiap kali kita usai melaksanakan sholat, kita beristighfar bukan hanya buat diri kita, tapi juga orang yang paling berjasa kepada kita, orang tua kita, dan orang yang pernah kita aniaya, haknya yang barangkali kita sulit untuk menemuinya. Maka ulama kita mengajarkan kita beristighfar dalam rangka dan implementasi ayat yang tersebut. Astagfirullahaladzim wa walidayya wa li ashabil mungkin alayya. Ya Allah, aku terhadap dosa kesalahanku, dosa kesalahan kedua orang tua dan orang yang pernah berjasa kepada aku, orang yang pernah menolong aku, membantu aku, memberikan arahan, alhamdulillah mereka semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah wasyawirhum fil amr. Kita berhukum, kita bermusyawarah, kita berdiskusi tentang hal yang terkait dengan kepentingan umat. Kalau hal yang terkait dengan kepentingan umat dan bangsa, tentu kita tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Karena kalau kita mengambil kebijakan keputusan sendiri tanpa ada musyawarah sebelumnya, sudah berarti ada sebuah. Oleh karena itu, maka berbagai macam kebijakan keputusan yang kita ambil harus kita lakukan, harus kita diskusikan, harus kita musyawarahkan, sehingga hasilnya bisa didukung oleh semua pihak dan bisa sukses.
Kalau proses itu sudah kita lakukan, maka tidak ada jalan lain setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa'fu anhu wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau proses musyawarah, proses penentukan sudah kita lakukan, kebijakan sudah kita sepakati bersama, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang menentukan berhasil atau tidak rancangan kita, program kita itu adalah Allah dan kepada Allah. Kita hanya bisa usaha, ikhtiar dan berdoa, dan akhirnya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka, senang kepada orang yang berserah diri kepada. Serah diri bukan pasrah. Kalau pasrah itu yang ikutin air yang mengalir saja, tapi kita perlu wajib setiap usaha dan kerja keras, peras keringat, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita seringkali di grup itu menyampaikan sesuatu yang barangkali tidak proporsional. Jadi kita juga mendengar ini bukan bahan untuk iklan, ini bukan bahan untuk diskusi, kusir dan lain sebagainya. Padahal kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir kemudian falyasir rahimahu. Kemudian maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan atau liyasmut. Itu sebenarnya suatu arahan, suatu pelajaran yang sangat bermakna kepada kita, sehingga kita jangan asbun, asal bunyi. Kalau tentu yang dimaksud asbun di sini sekarang bukan suaranya, tapi adalah tulisannya. Nah, oleh karena itu secara tegas Rasulullah menyatakan dalam hadis itu dan menjadi tolak ukur parameter seorang itu kepada Allah dan kepada hari akhirat. Dia paling ini ada beribadah 3 atau 4 kriteria tadi. Yang pertama, dia memuliakan, menghormati tamunya. Yang kedua, juga dia menghormati tetangganya. Kemudian dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim boleh juga kita sebut silaturahmi, itu bahasa Indonesia. Kalau silaturahim itu bahasa Arab aslinya. Jadi jangan salahnya kalau dia silaturahmi atau silaturahim, keduanya itu adalah sah digunakan, meskipun kalau dalam bahasa Arab tadi bukan falyasir rahimah, ya bukan falyasir rahmi, itu kalau bahasa Arab. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka lakukanlah tali silaturahim. Dan yang terakhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barangkali yang akhir-akhir ini kita memperhatikan melihat potensi antara satu kelompok dengan kelompok lain, bahkan antara satu hidup dengan yang lain, bahkan dia tidak ada tabayun lagi, sehingga kemudian mengomentari, menyampaikan sesuatu yang dia tidak paham, bahkan juga barangkali dia belum baca, sehingga timbul fitnah, timbul kontra-kontra, timbul ketidakharmonisan dalam kelompok. Nah, oleh karena itu kalau saya sih berharap mereka yang share di dalam grup itu hadiah, bukan karya orang lain, bukan orang lain. Bisa nggak memberikan komentar terhadap suatu kasus kejadian yang ada di Indonesia? Nah, itu saya salut kalau gitu. Jadi sekedar men-share kemudian mengomentari segala macam yang tidak tahu. Nah, ini yang kalau kita pahami hadis tadi, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau mau menulis, mau share sesuatu yang baik. Kalau enggak, ya udah diam aja, menonton aja kan, dia baca aja, ngintai aja kalau anak-anak sekarang gitu kan, daripada men-share sesuatu yang hoax, yang tidak benar, kedustaan, kebohongan, karena nanti pasti akan diminta bertanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi saya sesuatu yang bermanfaat, ya kalau bisa hasil karya sendiri, komentar sendiri, ulasan sendiri, sehingga di situ kelihatan kualitas seseorang di dalam mengomentari. Karena perlu ditahu, ketika orang berbicara, ketika orang mengetik sesuatu, menulis sesuatu di grup itu menunjukkan jati dirinya. Dia orang yang paham atau dia orang yang alim atau tidak, dia yang dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita pahami hadis itu secara mukhalafahnya, artinya kalau orang yang tidak menghormati tamu, orang yang tidak menghormati tangga, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang asal asbun, tidak memikirkan itu hak atau batil, maka dia mampu melakukannya, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Alhamdulillah. Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dipanjangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
aktivitas kita, baik dalam ibadah potong, ibadah kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.